Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jenazah korban meledaknya tambang batu bara di Sawah Lunto diserahkan kepada keluarga. Selain menjalani hukuman, narapidana kasus narkoba di Lapas Muaro Padang juga direhabilitasi. Satu rumah yang berada di kawasan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Sabtu sore ludes terbakar. Api pertama kali dilihat warga sekitar dari satu kamar yang tak dihuni, kemudian membesar dan menyebar ke seluruh bangunan. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Pasalnya, rumah yang terbakar terletak di permukiman yang padat. Petugas kesulitan memadamkan api karena saat kebakaran terjadi, Kota Padang sedang dilanda angin kencang. Kondisi tersebut juga dipersulit dengan sempitnya jalan menuju lokasi, sehingga mobil pemadam kebakaran tak leluasa keluar masuk daerah itu. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, setelah seluruh bangunan beserta isinya ludes terbakar. Berdasarkan keterangan polisi, beberapa kamar di rumah ini disewakan pemiliknya sebagai tempat kos bagi mahasiswa dan pekerja. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Pasalnya, saat polisi tiba di lokasi, listrik di rumah tersebut masih menyala. Namun polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikannya. Asal api dari ruangan yang kosong. Ada salah satu kamar yang dikontrak sama orang, kos lah, jadi kos sama orang. Kemudian rumah ini kosong, dan setelah melihat ada percikan api, saksi yang ada di dekat sekitar rumah melaporkan ke pihak pemilik rumah, langsung memberitahu ke Polsek dan ke Polresta Padang. Tidak lama kemudian datang mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian yang ditimbulkan diperkirakan lebih dari 200 juta rupiah. Warga diimbau untuk selalu berhati-hati dan teliti saat menggunakan peralatan dapur atau listrik guna mengantisipasi terjadinya kebakaran. Alfi melaporkan dari Padang. Meski pelaksanaan pemilu serentak masih setahun lagi, namun aromanya sudah mulai terasa. Hal ini terlihat dari sejumlah kandidat yang telah mulai tebar pesona di sana-sini, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Agar pemilu kali ini lebih baik dan bersih, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat mengajak serta masyarakat turut mengawasinya. Jumat pekan lalu, Bawaslu Sumbar mendirikan kampung pengawasan di Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman, serta menyosialisasikan pemilu bersih kepada masyarakat setempat. Ini disambut baik oleh warga Nansabaris yang berharap terlaksananya pemilu bersih dan jauh dari politik uang. Harapannya semoga berjalan dengan lancar, terus tidak ada money politik uang, dan kita juga berharap kepada Bawaslu dan KPU semoga bisa menjalankannya dengan lancar. Ikuti aturan main ya, yang sudah yang diberlakukan, jujur, adil, tidak ada money politik. Ya, usahakan tidak ada menggunakan money politik, dan harapan kami Bawaslu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya ke pengawasan, dan KPU menjalankan tugas sesuai tupoksinya dalam teknis pelaksanaan pemilu. Bawaslu Padang Pariaman telah memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan, baik politik uang, pelanggaran kampanye, ataupun kecurangan saat pemungutan suara. Berdasarkan refleksi kami dari pelaksanaan Pileg-Pilpres di 2019. Nah, tentu ada beberapa kerawanan ya, termasuk daerah, nagari atau TPS yang memang kami kategorikan sebagai kategori rawan. Masyarakat juga diminta untuk melakukan pengawasan partisipatif dan segera melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran ataupun kecurangan.
Pemilu bersih diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Selain menjalani hukuman berupa kurungan di balik jeruji besi, puluhan warga binaan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang juga direhabilitasi. Program ini telah berjalan selama 4 tahun. Di Sumatera Barat, hanya 2 lapas yang memiliki program rehab, yaitu Lapas Muaro Padang dan Lapas Narkotika Sawalunto. Napi yang ikut rehab harus diseleksi dan memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah rehabilitasi ini diutamakan bagi narapidana narkoba yang telah menjalani 2/3 dan bebas dalam 1 tahun lagi. Selama direhabilitasi, narapidana diberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan dampaknya bagi keluarga, serta ancaman di lingkungan sekitar. Warga binaan yang telah mengikuti rehabilitasi akan ditempatkan di salah satu blok yang benar-benar steril dan akan diawasi oleh salah seorang warga binaan. Di rehabilitas Lapas Muaro Padang, kita kan juga diajarkan selain untuk mengobati atau merubah adiksi kita tentang narkoba, karena kebetulan di sini kami warga binaan yang menyangkut masalah tentang penggunaan atau penyalahgunaan narkoba kan. Jadi di sini kami diberi pembelajaran, selain dari pembelajaran untuk mental, spiritual juga kami diajarkan di sini. Dalam masa rehabilitasi juga digali potensi diri napi. Harapannya, setelah menghirup udara bebas nanti, mereka bisa membuat kegiatan positif dan tidak kembali terperangkap bahaya narkoba. Saat ini 2/3 dari lebih 1.000 penghuni Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang adalah mereka yang terjerat kasus narkoba. Robiham melaporkan dari Padang. Berpotensi sebagai daerah penghasil kopi, Pemerintahan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo, bekerja sama dengan salah satu organisasi kemasyarakatan mengembangkan salah satu wilayahnya sebagai desa kopi. Letaknya yang berada di ketinggian membuat daerah Sirukam di Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solo sangat cocok untuk pengembangan budidaya kopi. Untuk menunjang kegiatan ini, Pemerintahan Nagari bekerja sama dengan sebuah organisasi kemasyarakatan menjadikan salah satu lokasi di daerah ini sebagai sebuah desa kopi. Berbagai jenis tanaman kopi mulai dibudidayakan. Namun yang menjadi unggulannya adalah kopi jenis Robusta dan Arabica karena tanaman kopi jenis ini lebih cocok dengan kondisi daerah. Abdul Rahman selaku pegiat tanaman kopi di daerah ini mengatakan, kopi dari daerah ini sangat disukai para penikmat kopi karena mempunyai keunggulan cita rasa. Menurut Abdul Rahman, saat ini dari keseluruhan wilayah desa ini, 50% diantaranya sudah mulai ditanam tanaman kopi dan beberapa diantaranya sudah mulai berproduksi. Arabica di Nagari Sirukam karena memang cocok dengan ketinggian dan peruntukan untuk kopi Arabica sendiri. Dan sebagian orang sudah mereview, mereka mengatakan kopi di Nagari Sirukam itu punya karakter sendiri. Beda kayaknya dengan kopi di Alan Panjang, Kerinci, kemudian di Solok Selatan gitu. Alhamdulillah di Nagari Sirukam itu punya ciri khas Arabica. Pengembangan desa kopi ini juga didukung penuh Pemerintahan Nagari Sirukam dengan harapan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
itu kami sudah bisa memproduksi kopi kami sendiri, yang produknya ini sudah mulai dikenal di berbagai kalangan masyarakat. Ini memakai label itu kopi Solo Sirukam, itu ada 2 jenis, ada yang Arabica dan juga kami memproduksi yang Robusta. Hingga saat ini, produksi kopi dari Sirukam sudah mulai dikenal luas masyarakat. Bahkan kopi yang diberi label Solo Sirukam ini pun sudah mulai dipasarkan ke beberapa daerah lainnya di Sumatera Barat. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba rasa kopi ini? Silakan datang ke Sirukam. Garnadi melaporkan dari Solo. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.